Bab 2976. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sudah terlambat. Para penjaga Kangshan tiba-tiba bergerak, dan Lu Chen tidak siap, dan tidak ada waktu untuk menyelamatkan jiwa Yao Zhu Xianzun. Para penjaga Kangshan ingin sepenuhnya melenyapkan Tuan Abadi Yao Zhu. Mereka bertekad dan tidak akan terpengaruh oleh Lu Chen. Kemarahan para penjaga Kangshan terhadap Tuan Abadi Yao Zhu tidak bisa dipadamkan oleh teriakan Lu Chen. Pada saat itu, roh primordial Yao Zhu Xianzun merasa ngeri, dan langsung ditusuk oleh kekuatan jari penjaga Kangshan, dan segera meledak berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan angin biru dan hanyut. Klan peri, sifat iblis sulit diubah, ini bukan rasku, jadi kita tidak bisa membaginya. Penjaga di Kangshan melihat gumpalan asap biru yang terbawa angin, dan berkata dengan dingin. Saya pergi dan bahkan tidak menyapa, yang memusnahkan roh primordial. Aku berkata Tuan Penjaga, apakah kamu sedikit ceroboh jika menyerang secara tiba-tiba? Roh primordial ini sangat berguna. Kami tidak sempat menginterogasinya, tapi kamu langsung menghancurkannya, meninggalkan banyak pertanyaan sekarang. Siapa yang harus kami tanyakan? Fat Long melihat tangan kosong itu, senyum masam muncul di wajahnya, dan dia bahkan mengucapkan sedikit kata kepada penjaga Kangshan. Tanyakan pada penjaga, kata penjaga di Kangshan. Kamu tahu pertanyaan kami. Fei Long terkejut dan senang. Tidak tahu. Penjaga Kangshan menanggapi dengan acuh tak acuh, dengan sikap agak arogan, dan tidak ingin banyak berbicara dengan Fei Long. Baiklah, menghadapi penjaga Kangshan di tingkat abadi, Fei Long tidak bisa berbuat apa-apa selain membanting kepalanya dan jatuh. Tuan Penjaga, pada saat ini, Lu Chen berbicara, dan dengan sungguh-sungguh menambahkan kata, dewasa, setelah kata, penjaga, untuk memberikan wajah yang cukup kepada penjaga Kangshan. Namun, begitu Lu Chen menyebutkan gelarnya, dia disela oleh penjaga Kangshan, jangan berani menjadi penjaga, dan aku juga tidak mampu membelinya. Keturunan 9 naga adalah bakat seni bela diri yang tiada taraf. Jika kamu ingin bertarung di negeri dongeng di masa depan, kamu harus berdiri di depan penjaga ini. Tidak perlu pelanggan, kata dewasa tidak diperlukan, tetapi Anda dapat memanggil penjaga dengan santai. Petik 2. Tentu saja tidak berani Kekuatannya sebanding dengan Yao Zhu Xianzun itu, dan setelah bertarung begitu lama, hampir mustahil untuk menentukan pemenangnya. Tapi begitu Lu Chen muncul, dia menebas Yao Zhu Xianzun dengan satu pisau, dan dia jelas mampu menebasnya dengan satu pisau. Kekuatan tempurnya sangat tidak normal, yang jarang terjadi di dunia. Dalam seni bela diri, yang kuat dihormati. Ketika alam tidak dapat menahan kekuatan tempur, maka alam bukan lagi yang terhebat, tetapi kekuatan tempur adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa rendah alam Lu Chen, jika kekuatan tempurnya melepaskan diri dari belenggu alam dan melampaui dua alam besar, maka Lu Chen adalah yang terkuat di depannya. Yang kuat menyebutnya dewasa, bagaimana dia bisa menanggungnya? Hampir sama saja dia menyebut seseorang sebagai dewasa. Hanya saja orang membutuhkan wajah dan pohon membutuhkan kulit, dan dia adalah makhluk abadi tingkat tinggi yang bermartabat di depan makhluk abadi tingkat menengah, dan dia lebih menginginkan wajah dan harga diri. Kemudian, Lu Chen sangat pandai menjadi seorang pria, dan dia dengan murah hati mengirimkan kata, dewasa, yang dapat dianggap memberinya cukup wajah. Meskipun dia tidak berani mengungkapkannya ke permukaan, dia sangat bahagia di dalam hatinya, dan kesan baiknya terhadap Lu Chen berangsur-angsur meningkat. Tuan Penjaga, kapan Anda mengetahui bahwa Yao Zhu Xianzun menyelinap ke Kangshan? Lu Chen tidak terlalu peduli, dia terus mengenakan topi tinggi penjaga, dan kemudian menanyakan berbagai hal selangkah demi selangkah, untuk mengeluarkan sesuatu dari mulut penjaga. Bagaimanapun, dia menaruh topi tinggi pada pihak lain hanya untuk membicarakannya, dan itu tidak memerlukan biaya. Hal ini juga membuat pihak lain memiliki kesan yang baik terhadap dirinya dan memudahkan dia untuk menanyakan informasi. Mengapa tidak melakukannya? Jika pihak lain bersedia mengatakan apapun, belum lagi memberikan topi pada pihak lain, 10 topi dapat dikenakan pada pihak lain, dan bahkan orang dewasa dapat ditingkatkan. Tidak masalah untuk memanggilnya raja secara langsung. Iblis itu menyelinap ke Kangshan tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Penjaga kami di Kangshan telah berusaha menangkapnya, tapi sayangnya dia adalah pencuri, selalu ada cara untuk menghindari kami. Hari ini, 9 dari 10 anggota tim penjaga kami dipindahkan, hanya menyisakan penjaga ini yang bertanggung jawab.
Pemindahan pengawal kita adalah masalah rahasia, dan saya tidak tahu bagaimana dia mengetahuinya. Pokoknya, dia gemuk. Bukan saja dia tidak menghindari intersepsi penjaga, tapi dia berani menghadapi penjaga itu secara langsung. Penjaga Kangshan mengungkapkan dengan jujur bahwa sikapnya terhadap Lu Chen sangat ramah, yang sangat berbeda dari perlakuannya terhadap Fei Long. Perbedaannya sangat besar, hanya saja, setelah penjaga Kangshan selesai membicarakan pertemuannya dengan Yao Zuxianzun, tidak perlu dilanjutkan. Karena, Lu Chen juga tahu apa yang terjadi selanjutnya, dan Lu Chen lah yang menyelamatkan nyawanya, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Kangshan adalah batas jalan menuju langit, dan tekanan dari makhluk abadi mulai meningkat. Semakin jauh Anda pergi ke gunung, semakin besar tekanan dari makhluk abadi. Lu Chen memandang para penjaga di Kangshan, dan berkata, menurut pendapat saya, makhluk abadi tingkat menengah paling banyak bisa berjalan. Tidak mungkin untuk turun ke tengah gunung Kangshan. Tekanan dari makhluk abadi di sana terlalu besar untuk makhluk abadi tingkat menengah yang harus ditanggung. Diperkirakan tubuhnya akan hancur oleh tekanan abadi. Mendengar ini, penjaga Kangshan mengangkat alisnya, matanya menjadi lebih waspada, dan bertanya balik. Meskipun Lu Chen berkata dengan sangat halus, apa yang dia katakan menurut pendapatnya sendiri, tidak berarti bahwa dia telah memasuki kedalaman gunung Kangshan, tetapi dia tetap tidak berhasil melewatinya. Penjaga di Kangshan bukanlah orang bodoh, dan pikirannya masih sangat fleksibel. Bagaimana mungkin dia tidak menebak di mana Lu Chen berada? Apakah pengakuannya akan lunak? Lu Chen terkekeh, dan bukannya menjawab secara langsung, dia mengajukan pertanyaan retoris, pertemuan. Penjaga di Kangshan mengangguk, dan dia tidak berpikir untuk menghukum Lu Chen, dia juga tidak berani. Kalau begitu aku seharusnya berada di sana. Tekanan di sana terlalu besar, jadi aku tidak tahan, jadi aku kembali. Lu Chen mengakui, sebenarnya, kamu tidak mencapai tengah gunung Kangshan. Negeri dongeng emas hanya bisa memasuki sepertiga gunung Kangshan, dan semuanya sudah berakhir. Karena, hanya puncak Daluo Jinxian yang bisa mencapai tengah gunung Kang, tapi harus berhenti di situ. Setelah bagian tengah gunung Kang, tekanan keabadian bahkan lebih tinggi, dan makhluk abadi non-tingkat tinggi pasti tidak akan mampu menanggungnya. Kata penjaga Kangshan, jadi begitu. Lu Chen menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba, dan dia tidak tahu apakah itu pencerahan sejati atau pencerahan palsu. Bagaimanapun, bayangannya telah diselesaikan, dan sekarang kita akan memasuki topik, lalu inilah masalahnya. Yang abadi pastinya, jika dia tidak pergi, mengapa dia membawa orang masuk? Penjaga Kangshan menggelengkan kepalanya, mengangkat bahunya, dan berkata lagi, saya bukan cacing gelang di perut iblis itu, jadi tentu saja saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan iblis itu. Atau, iblis itu membawa kedua orang itu ke dalam Kangshan. Gunung itu membiarkan peri di sini. Bagaimana kalau menghancurkan mereka sampai mati? Jika kamu ingin membunuh dua makhluk abadi tingkat menengah, bukan tidak mungkin makhluk abadi dari Yaozu melakukannya dengan sedikit usaha. Lu Chen tidak setuju dengan pandangan para penjaga Kangshan, dan berkata, bawa orang ke Kangshan, dan kemudian gunakan tekanan abadi untuk menekan mereka. Mati, bukankah ini hanya melepas celana dan kentut? Terlebih lagi, Yao Zuxianzun mengetahui bahwa ada penjaga di Kangshan, dan apakah dia dapat melindungi dirinya sendiri adalah sebuah masalah. Bagaimana dia bisa membawa dua beban? Atau, monster itu hanya bermain sebentar, dan ingin masuk dan bertualang, mencari kesenangan. Penjaga di Kangshan tersenyum dan berkata, orang-orang seperti itu tidak kekurangan hari ini, dan penjaga ini telah melihat banyak dari mereka, jadi jangan membuat keributan. Aku tidak ingin membuat keributan, tapi faktanya membuatku bertanya-tanya, apakah ada cara bagi Yao Zuxianzun untuk membawa makhluk abadi tingkat menengah ke jalan Tongtian? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak setuju dengan pernyataan penjaga Kangshan, tetapi memiliki pendapat dan pertanyaan lain. Dan inilah yang sebenarnya ingin dia ketahui. Topik-topik sebelumnya semuanya merupakan pertanda. Dia tahu sejak lama bahwa meskipun tekanan abadi di jalan Tongtian tinggi, itu tidak berarti bahwa makhluk abadi non-tingkat tinggi tidak bisa masuk, masih ada keadaan khusus. Seperti Danzong. Danzong berada di jalan Tongtian, dan dia dipanggil, berharap dia akan pergi ke Danzong untuk belajar lebih lanjut. Dan Danzong juga tahu bahwa dia bukanlah makhluk abadi tingkat tinggi, tetapi masih memanggilnya, jadi pasti ada cara baginya untuk menahan tekanan abadi tingkat tinggi dari jalan Tongtian. Hanya saja dia tidak menanggapi panggilan Danzong,
jadi tentu saja dia tidak tahu bagaimana Dan Zong bisa menahan tekanan Gao Xian. Sebenarnya dia juga bertanya pada Master Dan Xian, tapi sayangnya Master Dan Xian sepertinya tidak mengetahuinya, jadi dia tidak bisa memberikan jawabannya. Guru surgawi Yao Zhu membawa Ming Yue dan lelaki tua Ling Zhu ke Gunung Kangshan. Dia menduga bahwa guru surgawi Yao Zhu memiliki cara untuk melawan tekanan Gao Xian, dan bersiap untuk menginterogasi roh primordial makhluk surgawi Yao Zhu. Metode tekanan akan dinilai. Pada akhirnya penjaga Kangshan tersebut menikamnya, bahkan membunuh peri monster tersebut, sehingga ia tidak bisa melampiaskan amarahnya, sehingga ia terpaksa mengelabui penjaga Kangshan tersebut untuk melihat apa yang didapatnya. Tanpa diduga, penjaga di Kangshan berbicara omong kosong dengannya, itu cukup omong kosong. Jika sebelumnya, wilayahnya terlalu rendah, dan dia tidak memperhatikan metode menahan tekanan Gao Xian. Bagaimanapun, kekuatan tempurnya tidak cukup kuat untuk mengalahkan orang lain, dan dia tidak berminat untuk pergi ke Jalan Tongtian untuk studi lebih lanjut. Tapi sekarang berbeda, meski wilayahnya tidak cukup, kekuatan tempurnya hampir tidak cukup. Dia telah mencapai tingkat keabadian tingkat tinggi, dan dia dapat membuka gagasan jalan menuju surga. Aura abadi Jalan Tongtian begitu tinggi, efek 1 hari latihan di sana, entah berapa hari latihan di Zuzu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Benar saja, penjaga di Kangshan langsung menyangkal pendapat Lu Chen, dan berkata dengan pasti, satu-satunya cara untuk memasuki Jalan Tongtian adalah dengan masuk ke dalam keabadian tingkat tinggi, dan hanya dengan kekuatan keabadian Anda dapat melawan yang tinggi, tekanan abadi. Kalau tidak, tidak ada jalan pintas lain. Berjalanlah. Petik 2. Yah, itu pemikiranku yang berlebihan. Melihat penjagaan di Kangshan tegas, Lu Chen tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, jadi dia menyerah dengan kesal. Pewaris 9 naga, jika kamu tidak memiliki pertanyaan lain, kamu boleh pergi. Penjaga di Kangshan berkata lagi, Kangshan adalah area terlarang, dan penjaga ini memiliki tanggung jawab, jadi tidak nyaman bagimu untuk tinggal lebih lama. Saya punya satu pertanyaan terakhir, dan saya harap penjaga dapat menjelaskannya. Lu Chen tidak akan segera pergi, selama masih ada pertanyaan, dia akan menanyakannya sampai akhir. Penjaga Kangshan berhutang nyawa padanya, dan bantuan besar ini harus dibayar kembali. Jika Anda tidak membayarnya kembali sekarang, Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Ming Yue telah diselamatkan, dan dia tidak akan memasuki Bukit Deadwood lagi di masa depan, yang berarti dia tidak akan pernah datang ke Kangshan lagi. Oleh karena itu, selama ada pertanyaan yang lebih serius, dia tidak terlalu peduli, dan langsung bertanya kepada penjaga Kangshan. Tanyakan saja. Penjaga di Kangshan mengangguk, juga tampak tidak berdaya. Dia berharap Lu Chen akan segera pergi, jangan sampai penjaga lainnya kembali tiba-tiba, itu akan sangat memusingkan. Kangshan, tidak ada yang istimewa kecuali letaknya yang tinggi di negeri dongeng. Mengapa ini merupakan area terlarang? Basis budidayanya pasti sangat tinggi. Setidaknya, harus ada kekuatan super yang menjaganya, tidak mungkin hanya kamu. Peri, dia tidak memberikan wajah apapun kepada penjaga Kangshan, dan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Maknanya juga sangat jelas, karena area terlarang dari domain abadi harus menjadi tempat penting di domain abadi. Jika para penjaga dari tingkat yang mulia abadi menjaga area terlarang, itu tidak akan bisa menahannya sama sekali. Memang benar Kangshan adalah area terlarang, tapi itu tidak sepenting area terlarang di alam abadi. Penjaga Kangshan mengerutkan kening ketika Lu Chen bertanya padanya. Dia tidak ingin menjawab pada awalnya, tapi dia takut Lu Chen akan berpikir liar, jadi dia mengatakan ini lagi. Kangshan hanyalah zona terlarang kecil di Jalan Tongtianxian. Ia tidak membutuhkan makhluk abadi tingkat tinggi yang kuat untuk menjaganya. Bersama kami, tim penjaga bertanggung jawab. Petik 2. Pasti ada sesuatu yang bagus di area terlarang. Namun, Lu Chen membalikkan topik dan membawanya ke titik ini. Apa gunanya menanyakan tentang Kangshan? Jika tidak ada benda yang tidak terlihat, ini adalah gunung peri biasa, apa yang dimaksud dengan area terlarang? Bukan hanya Kangshan yang bisa masuk ke Tongtian Immortal Road, ada banyak tempat di mana kamu bisa masuk ke Wonderland of Wonders, dan kamu juga bisa masuk ke sisi Zuzu. Selama Anda bisa menahan tekanan dari makhluk abadi yang tinggi, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Siapa yang akan menaruh penjaga padamu? Tidak ada, ini hanya gunung peri biasa, jangan terlalu memikirkannya. Tanpa diduga,
penjaga Kangshan langsung memvetonya, dan menambahkan kalimat khusus, hanya saja Kangshan memiliki letak geografis yang khusus. Jalan Tong Tianxian ingin Kangshan tetap tenang, jadi Kangshan ditetapkan sebagai kawasan terlarang, dan tidak ada yang diizinkan untuk masukkan itu. Petik 2. Saya mengerti. Lu Chen menunjukkan ekspresi tiba-tiba sadar lagi, dan dia tidak tahu apakah dia berpura-pura. Oke, ini sudah larut, kalian cepat, jangan mempersulit penjaga. Penjaga Kangshan mengerutkan kening. Meskipun dia takut pada Lu Chen, dia tetap bertahan dan mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut. Kalau begitu selamat tinggal, Lu Chen. Tidak punya pilihan selain berbalik dan bersiap memimpin kerumunan itu pergi. Saya tidak bisa bertanya apapun, dan saya cukup berdamai, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Hanya ketika Ming Yue bangun, tanyakan pada Ming Yue, seberapa banyak yang Ming Yue ketahui. Pada saat ini, Ming Yue baru saja bangun, dan lelaki tua dari ras roh di puncak Daluo Jinxian belum bangun, yang benar-benar membuka mata Lu Chen. Namun, setelah membuka kunci titik akupuntur tidur, bangun cepat dan bangun lambat sepertinya tidak ada hubungannya dengan alam, melainkan dengan bakat. Ming Yue, dipenuhi kegembiraan, Lu Chen membuka tangannya dan menyapa Ming Yue, siap memeluk Ming Yue dengan hangat. Xiao Wan, Ming Yue juga membuka sepasang lengan giok, tapi bukannya menghadap Lu Chen, dia malah memeluk Waner di sampingnya. Ming Yue, Waner dan Ming Yue berpelukan erat, dan Jinlan bersatu, menangis kegirangan, tidak ada yang terjadi sama sekali pada Lu Chen. Lu Chen berdiri di sampingnya, lengannya masih terbuka, tetapi berhenti di udara, tanpa ada yang memeluknya, seluruh tubuhnya tampak membeku. Saudaraku, tolong peluk aku. Pada saat ini, Fei Long muncul di hadapan Lu Chen, dengan ekspresi kerinduan, seolah-olah dia telah haus selama lebih dari 100 tahun. Pergi, dengan tendangan keras dari Lu Chen, naga gemuk itu terbang puluhan ribu kaki seperti bola gemuk dalam sekejap. Lu Chen, kali ini, Ming Yue melepaskan Waner, dan akhirnya memeluk Lu Chen dengan hangat. Ayo, aku akan membawamu pergi. Lu Chen terkekeh, mengulurkan tangan untuk mengambil sepasang kaki giok Ming Yue, memeluk Ming Yue seorang putri, dan kemudian berjalan keluar Kangshan. Hei, siapa yang memelukku? Sebelum Lu Chen bisa mengambil beberapa langkah, sebuah suara tua terdengar dari belakang. Itu adalah Cangin laki-laki, tentu saja itu bukan Waner dan Linghua, atau Fei Long, tapi... Lu Chen tahu siapa itu dan tidak ingin kembali, tapi dia tetap menyuruh Ming Yue untuk berhenti. Lu Chen, Penatua Sang telah memperlakukanku dengan sangat baik, aku harus membawanya pergi. Dia adalah master binatang dari Spirit Rache, kan? Lu Chen berhenti, menoleh untuk melihat, dan melihat lelaki tua dari Spirit Rache itu bangun, mengedipkan matanya dan menatapnya. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, aku dan dia belum pernah mengenal satu sama lain sebelumnya, tetapi dia memiliki banyak pendapat tentang dia. Jika dia tidak membawamu ke dalam dongeng, lingkungan binatang aneh, kamu tidak akan berada dalam bahaya. Saya sedang mencari spesies unicorn baru. Penatua Sang dengan baik hati mengajak saya mencarinya. Dia juga memberi saya banyak bantuan dan perlindungan selama ini. Saya sangat berterima kasih padanya. Bagaimanapun, negeri ajaib binatang ajaib adalah tempat yang berbahaya, tidak peduli bahaya tak terduga apapun yang Anda hadapi. Itu normal, dan Anda tidak bisa memaksakannya begitu saja pada Penatua Sang. Kata Ming Yue, aku tidak peduli, aku akan mendorongnya saja, siapa yang berani membawamu ke negeri ajaib binatang ajaib karena kurangnya kemampuannya. Lu Chen melirik ke arah Penatua Sang, dan menjadi sombong untuk menunjukkan ketidakpuasannya terhadap Penatua Sang. Beastmaster, meskipun kekuatan tempur pribadi mereka ceroboh, mereka masih didukung oleh monster perang, jadi mereka jauh lebih kuat dari rekan-rekan mereka. Untuk master binatang di puncak Daluo Jinxian, binatang pertempuran utama di bawah kursinya haruslah puncak tingkat 8 yang kuat. Kekuatan tempur gabungan dari satu orang dan satu binatang sangat menakutkan, dan dapat dengan mudah menyaingi dua orang dengan level yang sama. Sang penatua ini telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Jenggot dan rambutnya putih dan auranya kejam. Dia jelas merupakan puncak dari veteran Daluo Jinxian, dan kekuatan tempurnya jelas tidak lemah. Bagaimana dia bisa ditangkap? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Yang Mulia Abadi yang terlemah, jika dia meninggalkan mobilnya untuk menyelamatkan pria tampannya, dan mengorbankan seekor binatang buas untuk berdiri di atas,
pasti tidak akan ada masalah untuk melindungi dirinya sendiri, setidaknya dia bisa membiarkan Ming Yue melarikan diri, kanan. Ternyata bagus, lelaki tua ini tidak hanya ditangkap sendiri, tapi Ming Yue juga dibawa pergi bersama. Kemampuannya sangat buruk sehingga tidak ada yang memilikinya, jika Lu Chen tidak marah, dia akan menjadi hantu. Wah, kamu berapa kati, beraninya kamu mempertanyakan kemampuanku. Penatua Sang mengerutkan kening, memandang Lu Chen, dan berkata dengan marah, kamu hanyalah peri emas, dan kamu berada ribuan mil di belakangku. Di mana kamu memiliki kepercayaan diri untuk menanyaiku? Tentu saja, panggilannya adalah untuk menegur Lu Chen, atau bahkan mengejeknya. Namun nadanya tidak kasar, seperti obrolan biasa, seperti orang tua yang bercanda dengan generasi muda, tidak kasar sama sekali. Meskipun Lu Chen ditegur, dia tidak bisa marah, dan bahkan mengubah kesannya terhadap Penatua Sang. Seperti kata pepatah, Anda bisa mengetahui keseluruhan macan tutul dalam sekejap. Hanya dari panggilan telepon Elder Sang, dapat diketahui bahwa Elder Sang memiliki temperamen yang sangat baik, yang merupakan tipe orang yang langka. Ini sesuai dengan seleraku, Lu Chen menyukai orang dengan temperamen yang baik. Yah, aku berani menanyaimu, tentu saja aku punya modal untuk menanyaimu. Lu Chen tersenyum. Aku mengenalmu, namamu Lu Chen, suami Ming Yue, keturunan generasi baru Kowloon. Pewaris 9 naga memang memiliki kemampuan untuk berbangga, tapi mereka harus didasarkan pada premis wilayah mereka untuk bisa dibanggakan. Anakmu hanya berada di alam abadi emas, dan kamu belum dewasa. Saya kira kamu bahkan tidak bisa mengalahkan puncak abadi emas. Kamu sangat bangga. Nada suara Penatua Sang tidak berubah, dia masih berkata dengan marah. Sebagai tetua klan Lingxian, dia telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dia sudah lama mengabaikan urusan klan dan urusan duniawi. Dia hanya terobsesi dengan seni mengendalikan binatang, dan ingin pergi jauh ke negeri dongeng binatang aneh untuk mempelajari binatang peri. Oleh karena itu, dia hanya mengetahui sedikit tentang dunia luar, dan dia tidak tertarik untuk mengetahuinya, hampir melepaskan diri dari keberadaan tingkat sebenarnya. Dia tahu tentang keberadaan Lu Chen dan identitasnya sebagai keturunan 9 naga, dan Ming Yue memberitahunya tentang hal itu. Tetapi mengenai seberapa kuat kekuatan tempur Lu Chen, Ming Yue tidak mengatakannya, jadi dia tentu saja tidak tahu. Terlebih lagi, bahkan jika Ming Yue ingin memberitahunya tentang kekuatan tempur Lu Chen, dia tidak bisa memberitahunya. Bagaimanapun, Ming Yue dan Lu Chen telah berpisah untuk waktu yang lama, dan mereka telah memasuki negeri ajaib binatang aneh selama beberapa hari, jadi tidak jelas lagi berapa tingkat kekuatan tempur Lu Chen saat ini. Penatua Sang, Lu Chen dapat mencapai puncak keabadian emas. Saat ini, Linghua, yang berdiri di samping Penatua Sang, mengingatkannya dengan suara rendah. Oh, lumayan, ia memiliki tingkat kekuatan tempur yang lebih tinggi. Penatua Sang terkejut sejenak, dan kemudian berkata kepada Lu Chen, kalau begitu bekerja keras, tingkatkan wilayahmu sesegera mungkin, dan berusahalah untuk memiliki kekuatan untuk melawan Daluo Jinxian di tahap awal. Elder Sang, Lu Chen juga bisa mencapai tahap awal Daluo Jinxian. Linghua mengingatkan lagi, oh, itu artinya bakatnya sangat tinggi, dan masa depan tidak terbatas. Penatua Sang terkejut lagi, dan berkata kepada Lu Chen dengan cara ini, kalau begitu kamu harus berlatih keras dan menerobos negeri dongeng Luo Jin besar sesegera mungkin, dan kemudian kamu akan mendapatkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi, menilai dari potensi besarmu, juga mungkin untuk memiliki hubungan dengan Daluo Jinxian. Kekuatan pertempuran puncak. Petik 2. Penatua Sang, Lu Chen. Linghua sedikit ragu-ragu, dan meskipun sedikit malu, dia mengingatkan lagi, dia telah mencapai puncak Daluo Jinxian. Ah! Penatua Sang mengguncang tubuhnya, wajahnya penuh keterkejutan, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Dia tahu bahwa keturunan 9 naga sangat kuat, tapi dia tidak menyangka akan sekuat itu. Jarang sekali di dunia ini hanya Jinxian level rendah di tingkat menengah yang bisa mengalahkan puncak Daluo Jinxian. Linghua sangat berbakat, dan dia juga satu-satunya orang yang sangat dihargai oleh Dewa Roh di negeri dongeng. Dia dikenal sebagai Dewi masa depan klan roh. Sang Dewi memiliki status yang sangat tinggi, dan dia tidak pernah bercanda, jadi dia tidak akan berbohong padanya. Oleh karena itu, dia tidak akan mempertanyakan apakah perkataan Linghua itu benar atau tidak, tetapi secara tidak sadar memilih untuk mempercayainya.
Justru karena dia percaya pada kekuatan tempur Lu Chen sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Terus menyemangati Lu Chen. Itu tidak benar lagi. Lu Chen bahkan bisa mengalahkan Daluo Jinxian di puncaknya, dan kekuatan tempurnya mungkin tidak kalah dengan dia. Dia tidak memenuhi syarat untuk menyemangati orang lain. Keturunan Kowloon, setiap generasi lebih kuat dari generasi sebelumnya, dan generasi ini bahkan lebih menakutkan. Setelah beberapa saat, Penatua Sang kembali sadar, mula-mula menghela nafas panjang, dan kemudian berkata, sebelumnya, saya benar-benar meremehkan potensi Lu Chen. Mata lamanya pusing dan penglihatannya tidak cukup. Bakat Lu Chen lebih kuat dari saya membayangkan. Jika Anda menerobos Daluo Jinxian, Anda mungkin bisa membunuh yang abadi. Petik 2. Elder Sang, Lu Chen. Linghua hendak mengatakan yang sebenarnya kepada Elder Sang, tetapi ketika dia melihat Lu Chen mengedipkan mata pelan, dia segera tersadar dan menarik kembali kata-kata itu dengan tiba-tiba. Dia mengerti arti dari kedipan mata Lu Chen, yaitu tetap bersikap rendah hati, tidak perlu mengungkapkan kekuatan tempur yang sebenarnya, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, para penjaga di Kangshan belum pergi, dan masih mengawasi tidak jauh, jadi lebih tidak pantas lagi menyebutkan Lu Chen memenggal kepala makhluk abadi. Meskipun Linghua tidak melanjutkan, ekspresi Penatua Sang berubah, dan dia segera bertanya, jangan bilang, Lu Chen bahkan bisa mengalahkan peri, itu akan sangat merugikan. Linghua tersipu, tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pandai berbohong, tapi dia tidak ingin melawan keinginan Lu Chen, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu melihat Linghua bingung dan ragu-ragu untuk berbicara, Penatua Sang segera menjadi curiga. Melihat situasi ini, bahkan penjaga Kangshan pun terlihat sedikit jelek. Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh yang mulia abadi, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membunuhnya, dia akan kehilangan wajah yang mulia abadi. Jadi baginya, semakin sedikit orang yang mengetahui kekuatan tempur Lu Chen, semakin baik, jika tidak, dia akan sangat malu. Tepat ketika suasana tiba-tiba berubah, Lu Chen tiba-tiba tertawa, dan membuka mulutnya untuk menyelamatkan Linghua, dan dengan serius meledakkan dirinya ke langit. Keturunan Kowloon saya adalah keberadaan yang tak terkalahkan di dunia, tidak hanya yang abadi, tetapi juga orang suci yang abadi, bergerak, bahkan Raja Peri pun bisa melawan Selusin. Begitu kata-kata ini keluar, Linghua tidak perlu menjelaskan lagi, dan para penjaga Kangshan juga diam-diam menghela nafas lega, dan bahkan ekspresi keraguan Penatua Sang lenyap. Hanya saja Penatua Sang segera berubah menjadi ekspresi jijik, dan bahkan memandang Lu Chen dengan jijik, sial, kamu masih memukul Raja Abadi. Mengapa kamu tidak meledakkannya saja dan memukul Raja Abadi Tai secara langsung? Jika Linghua mengatakan bahwa Lu Chen dapat membunuh makhluk abadi awal, Penatua Sang akan mempercayai perkataan Linghua karena dia percaya pada karakter Linghua. Tetapi Lu Chen membual, Penatua Sang bukanlah orang bodoh, sangat mustahil untuk mempercayai jenis kulit sapi yang terbang melintasi langit. Di tahap pertengahan Golden Immortal, mampu mencapai level puncak Daluo Jinxian sudah sangat tidak normal, dan tidak mungkin menjadi lebih abnormal. Dan makhluk abadi tingkat tinggi jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh makhluk abadi tingkat menengah biasa. Meskipun Lu Chen adalah keturunan 9 naga, bagaimanapun juga, dia hanya berada di tahap tengah dari keabadian emas, dan hanya memiliki kekuatan keabadian emas tingkat rendah. Apakah Anda masih ingin melawan immortal tingkat tinggi? Mimpi. Ini hampir seperti digantung dan dipukuli. Justru karena Lu Chen terlalu membual tentang kulit sapi, dia membantu Linghua keluar dari pengepungan dan secara langsung menyelesaikan keraguan Penatua Sang. Oke, berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Lu Chen tidak ingin terus berdebat dengan Penatua Sang, jadi dia mendesaknya untuk pergi. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan kepada mereka setelah meninggalkan Gunung Kangshan. Jika ada yang ingin Anda katakan, tunggu sampai Anda keluar. Saya baru bangun, seluruh tubuh saya mati rasa, saya tidak bisa berjalan. Penatua Sang memandang Lu Chen yang memeluk Ming Yue, dan berkata dengan sengaja, mengapa kamu tidak memelukku saja dan jangan selalu berpikir untuk memeluk istrimu. Lu Chen, untuk melindungiku, Penatua Sang dilukai oleh Master Abadi dari ras monster, dia mungkin benar-benar tidak bisa berjalan. Ming Yue memandang Lu Chen, dan memohon lagi, Penatua Sang memiliki kesan yang baik terhadap Anda, jadi saya harap Anda membawanya pergi, sehingga Anda dapat membantunya. Saya hampir pulih, saya bisa berjalan sendiri, Anda boleh melepaskan saya pergi.
Lu Chen tidak mendengarkan Ming Yue, tapi berteriak. Tiba, Fei Long kembali pada suatu saat, dan merespons dengan sangat cepat. Bawakan penatua Sang untukku, kamu harus dipeluk oleh sang putri, bawa aku pergi. Kata Lu Chen. Twitter, Fat Dragon menjawab, dan kemudian dengan cepat berlari ke arah Elder Sang, mengulurkan sepasang tangan gemuk, dan berkata dengan tulus, orang tua yang baik, aku akan membawamu pergi, kamu harus bekerja sama. Apa-apaan ini? Aku hanya ingin Lu Chen memelukku, bukan gendut. Penatua Sang secara alami menolak untuk bekerja sama, dan berkata dengan marah, ubah, biarkan Lu Chen datang. Kakak laki-lakiku tidak ingin menjadi gay, dia hanya memeluk wanita cantik, bukan pria tua. Kata Fei Long, lihat apa yang kamu katakan, seolah-olah aku gay, bisakah kamu bicara? Penatua Sang menatap Fei Long dalam-dalam, dan berkata lagi, saya telah hidup selama ratusan ribu tahun, dan saya sedikit lelah bekerja, dan saya sudah lama tidak melakukan apapun. Saya meminta Lu Chen untuk melakukannya bawa aku pergi, karena ada yang harus kulakukan. Tanyakan padanya, apa yang disusupi bocah gendut itu. Kakak senior berkata, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan lagi setelah meninggalkan Kangshan, kamu tidak akan melewatkannya, kan? Fei Long berkata dengan tidak sabar. Aku sulit mendengar, saya tidak mendengarnya. Penatua Sang berkata dengan marah. Saudaraku, sang penatua ini tidak mengizinkan saya memeluknya, apa yang harus saya lakukan? Fei Long terlalu malas untuk berdebat dengan penatua Sang, jadi dia bertanya pada Lu Chen dengan suaranya terbuka. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, jadi saya dengan paksa membawanya pergi. Lu Chen juga memiliki wajah yang tidak sabar, jadi dia memerintahkan. Dia tidak mau repot-repot berbicara dengan lelaki tua dari ras roh ini. Kakak senior, dia adalah orang kuat di puncak Daluo Jinxian. Jika aku berani kuat, dia bisa menghajarku sampai mati. Kulit naga gemuk berubah. Titik akupuntur tidurnya baru saja dilepaskan, dan kondisinya belum pulih. Tangan dan kakinya mungkin mati rasa. Dia sama sekali bukan lawanmu. Apa yang kamu takutkan? Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengambil langkah besar dan melarikan diri dengan bulan terang di pelukannya, menghilang dalam sekejap. Aku diperintahkan untuk memelukmu, jangan melawan, dan jangan perjuangan. Fat Long menatap penatua Sang lagi, dan mengulurkan tangannya dengan kasar, bertekad untuk memeluk penatua Sang. Keluar, penatua Sang mengguncang naga gemuk itu 100 kaki jauhnya dengan jentikan tangannya, lalu berdiri dari tanah, dan berkata dengan marah, bocah gendut sialan, aku penuh lemak. Aku tidak akan membiarkanmu memelukku. Hei, saya ingin mempermainkan Lu Chen, tetapi Lu Chen Sen adalah orang ini terlalu pintar untuk dibodohi, jadi tidak menyenangkan membiarkan anak laki-laki gendut datang. Petik 2. Saya pergi, saya pikir kamu sudah tua dan lemah, jadi aku dengan baik hati membawamu pergi, kamu hanya berpura-pura. Fei Long berteriak dengan marah, tetapi penatua Sang mengabaikan Fei Long, berbalik untuk melihat penjaga di Kangshan, dan segera memberi hormat, saya telah bertemu dengan penjaga itu. Tidak lama setelah dia bangun, dia melihat para penjaga Kangshan, dan dia tidak bisa melihat makhluk abadi Yaozu yang menangkapnya, jadi dia langsung mengira dia telah diselamatkan oleh para penjaga Kangshan. Karena dia disadap untuk tidur, dia tidak mengetahui beberapa hal, dan dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Misalnya, apakah Tuan Abadi Yaozu sudah mati? Mengapa penjaga Kangshan tidak menghukum pelanggar, Del? Tapi di area terlarang Kangshan, masih ada penjaga yang mengawasi dari Kangshan, jadi tidak nyaman untuk dia untuk bertanya. Jadi, setengah bercanda, dia meminta Lu Chen untuk membawanya pergi, dan dia juga ingin bertanya pada Lu Chen sambil berjalan. Hanya saja Lu Chen tidak menyukainya, jadi dia tidak punya pilihan selain berjalan sendiri. Tidak mungkin anak laki-laki gemuk membawanya pergi, itu akan menjijikkan. Tentu saja, sebelum berangkat, dia harus menyapa para penjaga Kangshan. Ia sering memasuki Wonderland of Wonderful Beasts, dan juga pernah ke Deadwood Hill berkali-kali. Secara alami, dia tidak asing dengan Gunung Kangshan, dan dia tahu bahwa Gunung Kangshan memiliki larangan dan penjaga pada tingkat abadi. Cepatlah, jangan tinggal di Kangshan, atau jangan salahkan penjaga karena tidak kenal ampun. Penjaga Kangshan memberikan peringatan seperti itu, dengan dingin mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu, dan memperlakukan penatua Sang dengan sangat buruk, yang sangat berbeda dari Lu Chen. Selamat tinggal, penatua Sang dengan cepat merespons,
dan segera pergi dengan malu, mengejar Fei Long. Benar, Lu Chen tidak mempedulikannya, jadi dia mengarahkan pandangannya pada Fei Long. Dia ingin bertanya pada Fei Long sepanjang jalan, dan ingin tahu apa yang terjadi setelah dia memasuki Kangshan. Tapi Fei Long pada dasarnya menjawab semua pertanyaannya dan pada dasarnya memuaskannya ketika dia melihat bahwa dia adalah teman dan bukan musuh. Tapi Fei Long bukanlah Linghua, dan Fei Long membodohi orang, tidak lebih buruk dari Lu Chen. Jadi tentu saja dia tidak akan mengungkapkan kekuatan tempur Lu Chen yang sebenarnya. Oleh karena itu, Fei Long menyalahkan kematian Yao Zhu Xianzun pada kepala penjaga Kangshan, dan dengan mudah membutakan Penatua Sang ke dalam parit mundur dari Gunung Kangshan, saya akhirnya meninggalkan kawasan terlarang yang tidak diketahui itu. Lu Chen berjalan cepat, dan menjadi orang pertama yang kembali ke Bukit Deadwood, jadi dia berhenti dan menunggu Waner dan yang lainnya di belakangnya. Faktanya, dia tidak menunggu Waner dan yang lainnya berjalan bersama, tetapi dengan sengaja mempercepat langkahnya, terutama karena dia tidak ingin Penatua Sang mengikutinya, jika tidak, dia meminta Fei Long untuk memeluk Penatua Sang dan menidurinya. Dia hanya ingin Fei Long mengganggu Penatua Sang, sehingga Penatua Sang sibuk berurusan dengan Fei Long dan tidak punya waktu untuk mengganggunya. Meskipun lelaki tua dari ras roh memiliki temperamen yang baik, dia berbicara terlalu banyak omong kosong, yang akan mengganggu komunikasinya dengan Ming Yue. Apakah Ming Yue telah menemukan spesies unicorn baru? Mengapa Anda menyinggung Yao Zhu Xianzun? Dan kenapa dia dibawa ke Kangshan? Dia ingin mengetahui rangkaian masalah yang ditemui Ming Yue setelah memasuki negeri ajaib binatang yang indah. Dihadapkan pada pertanyaan Lu Chen, Ming Yue secara alami memberitahunya tanpa syarat. Bukit Kayu Layu bukan hanya tempat penguburan tulang-tulang binatang abadi, tetapi juga tempat pemusnahan pohon-pohon abadi. Namun, di daerah tandus yang penuh dengan pohon-pohon mati ini, bahkan burung pun enggan datang dan buang air besar, namun sejenis makhluk istimewa telah lahir. Unicorn kayu, ia menjadikan pohon mati sebagai rumahnya, memakan kayu mati, dan bersembunyi di tumpukan kayu mati yang tak terhitung jumlahnya, sehingga sangat sulit ditemukan. Saat Ming Yue berada di Kumugang, ia berkali-kali menemukan unicorn kayu dan mencoba menangkapnya, namun gagal karena unicorn kayu tersebut terlalu licik. Unicorn kayu termasuk dalam kayu dan memiliki kemampuan khusus pada sistem kayu. Ia dapat bersembunyi dari kayu mati dan menghindari penangkapan. Hal yang paling merepotkan adalah kayu unicorn memiliki kemampuan khusus untuk melarikan diri dari kayu, dan dapat melarikan diri dari kayu mati ke kayu mati, atau berpindah tempat tanpa batas. Bukit kayu mati itu sangat luas, pohon-pohon mati itu membentuk hutan, dan hutan kayu itu seperti laut, tak berbatas. Selama kayu unicorn lolos ke pohon mati, tidak hanya tubuhnya yang lenyap, tetapi juga nafasnya pun lenyap sama sekali. Belum lagi, kayu unicorn juga akan menggunakan kayu tersebut untuk melarikan diri dalam sekejap, berpindah ke pohon mati lainnya, dan berkeliaran di hutan kering, namun tidak dapat menemukannya sama sekali. Unicorn kayu tersebut sulit ditangkap, dan Ming Yue tidak menyerah, dan terus mencari peluang di Deadwood Hill. Namun tidak pernah menyangka bahwa tidak hanya Ming Yue dan Penatua Sang di Kumugang yang sepi, ada orang lain yang bersembunyi di sini. Monster itu adalah penguasa abadi dari klan monster. Master abadi klan monster itu memasuki negeri ajaib binatang aneh pada suatu saat dan tinggal di Bukit Deadwood. Pada awalnya, monster abadi tidak menunjukkan wajahnya, tetapi mengawasi secara diam-diam, dan tidak melakukan tindakan apapun. Namun kemudian, saat menangkap Mu Qilin, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, Ming Yue dan Penatua Sang melepaskan binatang perang. Akibatnya, Mu Qilin tidak tertangkap, bahkan menimbulkan masalah, dan dilacak oleh Master Abadi dari klan monster. Ternyata Tuan Abadi dari klan monster menyukai binatang buas mereka dan ingin menangkap binatang buas mereka, tetapi secara tidak sengaja mengeluarkan nafasnya, yang terdeteksi oleh Penatua Sang. Setelah itu, Penatua Ming Yue dan Penatua Sang telah melarikan diri dari kejaran Yao Zhu yang abadi, dan bahkan mencoba melarikan diri dari Bukit Deadwood untuk sementara waktu. Tapi Yao Zhu Xianzun tidak memberi mereka kesempatan, langsung memblokir rute pelarian mereka, membersihkan jejak mereka, dan bergerak di kuburan binatang peri, meminta mereka untuk menyerahkan semua binatang perang. Ming Yue tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari tangan Yao Zhu Xianzun, jadi ketika Penatua Sang melawan Yao Zhu Xianzun, dia segera melepaskan api unicorn, dan diam-diam membuat cetakan kaki pada tulang binatang, meninggalkannya di pohon mati. Satu-satunya petunjuk Gang,
Petunjuk ini juga merupakan cetakan kaki, artinya sangat kabur, dan kebanyakan orang tidak dapat memahaminya. Jika orang awam bisa memahaminya, maka petunjuk ini tidak akan tertinggal, dan pasti akan terhapus oleh Yao Zhu Xianzun. Tapi Ming Yue yakin Lu Chen bisa mengerti. Ming Yue juga tahu bahwa jika dia tidak kembali, Lu Chen akan khawatir dan pasti akan pergi ke negeri ajaib binatang ajaib untuk mencari seseorang. Benar saja, Lu Chen datang mencari seseorang, menemukan kuburan binatang peri, melihat jejak kaki yang ditinggalkan oleh unicorn api, menebak situasi berbahaya Ming Yue, dan secara akurat menemukan keberadaan Ming Yue, menyelamatkan. Pada saat itu, Penatua Sang, Master Binatang di puncak Daluo Jinxian, bukanlah lawan dari Yao Zhu Xianzun bahkan dengan bantuan binatang perang. Meskipun puncak dari prinsip besar keabadian emas sangat dekat dengan alam yang mulia abadi, puncak dari prinsip besar keabadian emas masih merupakan kategori dari prinsip besar keabadian emas, dan tidak akan pernah mungkin untuk mencapai tingkat tersebut, kekuatan yang mulia abadi. Meskipun peri monster baru dalam tahap awal dan masih yang terendah di level peri, kekuatan tempurnya masih menghancurkan Penatua Sang. Jika Penatua Sang bukan master binatang, dan tidak memiliki binatang tingkat 8 puncak untuk membantunya, dia mungkin tidak dapat menahan gerakan Yao Zhu Xianzun. Meski begitu, Penatua Sang masih mati-matian menahan 7 atau 8 gerakan sebelum dia dikalahkan oleh Yao Zhu Xianzun dan ditangkap hidup-hidup. Faktanya, Sang Beastmaster juga bisa menggunakan metode membuang mobilnya untuk menjaga ketampanannya, dengan imbalan kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Penatua Sang enggan berpisah dengan binatang perangnya, dan tidak memerintahkan binatang perang itu mati, tetapi membawa binatang perang itu kembali ke ruang pengendali binatang untuk pertama kalinya, agar tidak membiarkan klan monster abadi mendapatkannya. Terlebih lagi, Penatua Sang berpendapat bahwa trik membuang mobil untuk melindungi pria tampan itu hanya efektif dalam pertarungan dengan level yang sama, tetapi tidak ada gunanya di depan Xianzun. Seekor monster pertempuran di puncak peringkat ke-8, melawan musuh di puncak Daluo Jinxian, tentu saja akan membutuhkan waktu. Tapi bagaimana Anda bisa berdiri di depan yang abadi? Yang mulia abadi dapat langsung membunuh monster puncak tingkat 8, dan kemudian mencegat mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Karena mengorbankan binatang perang tidak bisa melarikan diri, lebih baik ambil kembali binatang perang itu, sehingga Yao Zhu Xianzun tidak bisa mendapatkan apa-apa. Setiap master binatang memiliki ruang master binatang yang unik, yang hanya dapat dibuka oleh master binatang itu sendiri, dan tidak dapat dibuka oleh orang luar. Jika master binatang mati, ruang master binatang yang unik tidak akan ada lagi, dan binatang perang di ruang tersebut juga akan menghilang. Penatua Sang, yang berada di puncak Daluo Jinxian, ditangkap, dan Ming Yue, yang ditinggalkan sendirian, tidak dapat melawan, dan ditangkap oleh Yao Zhu Xianzun. Dalam sekejap, tanpa perlawanan apapun. Tapi untungnya, sebelum Ming Yue ditangkap, sebagian besar unicorn dibawa kembali ke ruang pengendali binatang, tapi si kilin ditahan oleh Yao Zhu Xianzun sebelum dia bisa mengambilnya kembali. Hanya satu batu unicorn yang tidak bisa memuaskan selera peri monster. Yang diinginkan Yao Zhu Xianzun adalah semua unicorn milik Ming Yue, dan binatang setengah dewa di tangan Penatua Sang, Yunlu. Setelah itu, tidak peduli bagaimana Yao Zhu Xianzun mengancam atau memikat mereka, Ming Yue dan Penatua Sang tetap bergeming, dan lebih memilih mati daripada menyerahkan binatang perang itu di ruang kendali binatang. Faktanya, Ming Yue dan Penatua Sang sama-sama tahu bahwa selama mereka menyerahkan binatang perang itu, mereka pasti akan mati. Pendeta abadi monster itu melanggar aturan peri dan memasuki negeri ajaib binatang aneh secara pribadi. Kalau tidak, apa yang akan dilakukan Gui Gui Chong Chong dengan bersembunyi di Deadwood Hill? Namun, setelah semua monster perang diperoleh, Yao Zhu Xianzun pasti akan membunuh mereka tanpa meninggalkan jejak apapun. Namun Yao Zhu Xianzun tidak bisa mendapatkan semua monster perang, dan tidak ingin membunuh Ming Yue dan Elder Sang, jadi mereka berpisah, dan akhirnya memutuskan untuk membawa Ming Yue dan Elder Sang ke jalan abadi Tongtian. Selama dia kembali ke sarang Yao Zhu Xianzun dan menemukan jalan dengan master binatang kuat dari Yao Zhu, dia akan memiliki kesempatan untuk membuka ruang pengendali binatang di Ming Yue dan Penatua Sang dan menangkap semua binatang.